Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Farel Foros Fausto dengan NIM 211201312000002 dari kelas Teknik Mikroprosesor dan Antarmuka kelas D yang diampu oleh Bapak Eko Didik Widianto STMT. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari sistem mikrokontrol berbasis FVR atau SOC ESP dengan judul yang saya angkat yaitu saya menganalisa mengenai sistem smart agriculture menggunakan Arduino Farmboard yang dimana sistem ini sebagai untuk memonitor dan otomasi pertanian tomat rumahan berbasis dengan mikrokontrol FVR. Untuk deskripsi dari sistem ini dirancang untuk memantau kondisi lingkungan tanaman tomat secara real time dan melakukan penyiraman otomatis, yang dimana sistem ini membaca kelembapan tanah, suhu udara, dan kelembapan udaranya, serta intensitas cahaya. Jika tanah kering atau suhu terlalu tinggi, maka sistem akan memberikan peringatan dan melakukan tindakan otomatis atau otomatisasinya itu yaitu penyiraman, sehingga data ditampilkan secara lokal pada layar LCD I2C. Untuk komponen yang digunakan di sini ada 8. Yang pertama ada Arduino Nano versi 3 sebagai mikrokontrol utama. Selanjutnya ada LCD 20x4 tambah I2C yang dimana sebagai output display dan menampilkan data sensor. Selanjutnya ada DHT22 atau AM2302 sebagai sensor suhu dan kelembapan digital yang dimana fungsinya untuk mengukur parameter suhu dan kelembapan udara di sekitar tanamannya. Selanjutnya ada soil moisture sensor atau pendeteksi tingkat kadar air di dalam tanah atau kelembapan tanahnya. Yang kelima ada LDR sebagai sensor analog untuk memantau intensitas cahaya matahari yang diterima oleh tanaman. Yang keenam ada relay modul sebagai saklar elektronik untuk menyalakan dan mematikan pompa air. Dan ketujuh ada buzzer untuk memberikan indikasi suara atau alarm jika kondisi tanah terlalu kering atau suhu ekstrim. Dan yang kedelapan ada power supply sebagai sumber daya listrik utama untuk menyuplai mikrokontroller dan sensornya. Untuk diagram dari sistem ini, pertama-tama tuh dimulai dari sensor soil moisture dan LDR-nya. Selanjutnya ada dari sensor BME 280 sebagai suhu dan kelembapannya. Dia akan mengirimkan output dan akan diterima oleh microcontroller dari Arduino Nano versi 3.0. Dari microcontroller utama yaitu dari Arduino, dia akan memberikan output lagi kepada dua komponen yaitu LCD untuk menampilkan output display, dan yang kedua ada output menuju relay modul dan buzzernya sebagai pengeksekusi dari sistem ini. Untuk skematik rangkaiannya bisa dilihat ada subbab titik D untuk addressing, decoding, dan peta alamat. Yang pertama ada address decoding antarmuka I2C, yang dimana sistem menggunakan bus I2C yang menampung dua perangkat self berbeda. Untuk address decodingnya dilakukan secara software berdasarkan alamat unik, yaitu 7 bit yang dimiliki setiap perangkat. Pertama ada LCD 20x4 yang dimana alamat dasarnya secara 7 bit yaitu 0x27. Untuk decoding biner ada 01001111. Operasi read write dari 8 bitnya. Untuk write address yaitu 0,0x4E atau 0x27 digeser kiri 1 bit tambah bit 0. Untuk read address yaitu 0x4F yang dimana 0x27 digeser ke kiri 1 bit ditambah bit 1. Yang kedua ada dari sensor BME 280, alamat dasar 7 bitnya itu 0x76 dari SDO ke GND. Untuk decoding binernya ada 11101110. Write address dengan 0 kali EC dan read address 0 kali ED. Untuk peta alamat ya atau memori dan input output mapnya ada di sini, yang dimana alamat register 0x27 sebagai alamat slave untuk pengiriman data karakter ke layar LCD. 0x76 dari BME 280 K2C ke ADDR untuk alamat slave yang membaca register suhu dan kelembapan. Untuk dari ketiga ada dari soil moisture sensor sebagai alamat register ADC kanal 0 untuk input sensor tanah. Untuk LDR sensor dia alamat register ADC kanal 1 untuk input sensor cahaya. Dan yang kelima yaitu 0x0025 sebagai digital output, yang dimana fungsinya sebagai register pengendali logika untuk relay yaitu bit 0 dan buzzer bit 1. Untuk SRAM datanya sebagai fungsi area memori dinamis untuk menyimpan variabel sementara saat program berjalan. Untuk algoritma pemrogramannya, pertama ada dari flowchart sistemnya, yang dimana sistem akan memulai pertama yaitu start. Setelah dimulai maka sistem akan melakukan inisialisasi I2C dan variabelnya.
setelah inisialisasi selesai, dia akan membaca sensor BME 280 dan soil moisture-nya. Setelah semua sensor dan data didapatkan, maka data akan ditampilkan ke layar LCD. Nah, di layar LCD setelah itu akan ada decision, yaitu ketika apakah tanah kelembapannya kurang dari 30%. Jika iya, maka relay akan menyala dan akan memulai menyirami tanaman tomatnya. Jika tidak, maka relay tetap mati dan tidak akan melakukan eksekusi apapun. Setelah dari dua decision ini dilewati, maka sistem akan melakukan looping lagi kepada tahapan membaca sensor. Tahapan ketiga itu membaca sensor dari BME dan soil moisture-nya, dan dimana sistem akan mengulangi loop ini secara terus-menerus kembali ke step 3. Untuk kode pemrograman dari sumber saya tidak melakukan rekayasa apapun karena menurut saya sudah cukup sempurna. Untuk terakhir ada operasi fungsional sistemnya, yang dimana operasi sistem dari Arduino Farmboard ini dimulai pada tahapan inisialisasi saat dinyalakan, yang dimana microcontroller mengaktifkan protokol komunikasi bus I2C untuk membangun koneksi dengan sensor BME 280 dan layar LCD 20x4. Setelah koneksi berhasil, maka sistem memasuki siklus kerja utama untuk mengakuisisi data lingkungan secara terus-menerus, secara real-time. Yang dimana microcontroller ini membaca data digital suhu dan kelembapan udara dari sensor BME 280 melalui jalur serial I2C. Sekaligus mengkonversi sinyal tegangan analog dari sensor soil moisture dan LDR melalui pin ADC menjadi nilai persentase yang terukur. Selanjutnya ada data sensor yang telah diproses kemudian digunakan menjadi acuan logika kendali otomatis. Jika nilai kelembapan tanah terdeteksi di bawah ambang batas yang ditentukan, sesuai pada flowchart-nya ditentukan kalau apakah tanahnya kurang dari 30% atau tidak. Sebagai ini 30% ini sebagai ambang batas yang ditentukannya. Setelah itu microcontroller akan mengirimkan sinyal logika digital untuk mengaktifkan relay, yaitu menyalakan pompa air dan membunyikan buzzer sebagai peringatan. Sebaliknya, jika kondisi tanah sudah lembab, maka pompa tetap akan mati secara otomatis, sehingga seluruh parameter sensor dan status aktif sistem ditampilkan secara real time pada LCD, memastikan pengguna dapat memantau kondisi tanaman setiap saat. Sekian dari saya sebagai presentasi dari penuntasan tugas sistem berbasis microcontroller AVR dan SOC atau SOC ESP. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata.